Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Kandidat Irfan Karisma Putra, SAB, MAB, CPS, JDM, CSM, selaku narasumber kegiatan hari ini. Yang kami hormati juga Bapak Dr. Sigit Kurnianto, SE, MSA, AK, CA, SAS, CGAE, ASEAN, CPA, KRMP, selaku Direktur Airlangga Executive Education Center, yang dalam hal ini akan diwakili oleh sekretaris beliau, yakni Ibu Zumrotul Minrofia, SA, serta Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya pada pagi hari ini kita dapat hadir ya Bapak Ibu semua bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rangkaian free executive webinar yang rutin diselenggarakan oleh Erlangga Executive Education Center. Baik Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Fahmi Ilyas. Jangan bosan-bosan ya tentunya dari Erlangga Executive Education Center yang akan bertugas sebagai host sekaligus moderator pada kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, program Free Executive Webinar ini merupakan bagian komitmen tentunya ya, Corporate Social Responsibility atau CSR dari AEC dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui akses pembelajaran eksekutif yang terbuka, inklusif, dan juga tentunya berkualitas. Melalui program yang diselenggarakan secara rutin setiap bulannya, AEC menghadirkan ruang belajar bagi tentunya Bapak Ibu, pimpinan organisasi, profesional, akademisi, praktisi, ASN, BUMN, entrepreneur, maupun masyarakat umum untuk memperoleh tentunya wawasan strategis langsung dari para pakar dan praktisi di bidangnya. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu semuanya, kita akan memasuki rangkaian free executive webinar dengan chapter Dynamic Capability. Tentunya dengan tema ini, yakni Change or Be Change, membangun organizational change capability untuk organisasi yang adaptif, inovatif, dan juga berkinerja. Tema ini menjadi sangat relevan ya Bapak Ibu semuanya di tengah perubahan lingkungan bisnis yang semakin cepat, disrupsi teknologi, serta transformasi digital. Meningkatkan tuntunan terhadap organisasi Bapak Ibu semua maupun individu untuk mampu beradaptasi secara berkelanjutan. Dengan itu, melalui webinar ini kita akan belajar nih ya, bagaimana organisasi ini bisa membangun kemampuan perbuatan, perubahan, atau organizational change capability, mengembangkan budaya adaptif, memperkuat kepemimpinan, serta mendorong inovasi agar organisasi Bapak Ibu semuanya tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus tumbuh dan juga berkinerja tinggi. Sebelum memasuki rangkaian acara, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi teknis. Bapak Ibu peserta kami mohon untuk pertama, menggunakan virtual Zoom resmi apabila telah disediakan oleh panitia. Lalu kedua, apabila memungkinkan kami menghimbau Bapak Ibu untuk menyalakan kamera agar suasana webinar kali ini menjadi lebih hangat dan juga interaktif gitu ya. Ketiga, selama pemaparan materi berlangsung mohon memastikan mikrofon dalam keadaan mute agar kegiatan dapat berjalan dengan kondusif dan juga tidak mencoret-coret terkait Zoom kami. Keempat, pertanyaan nanti dapat Bapak Ibu tuliskan melalui kolom chat Zoom selama sesi berlangsung. Bapak Ibu juga bisa nantinya menggunakan fitur raise hand ya ketika sesi diskusi dibuka apabila ingin bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini. Kelima, kami mohon Bapak Ibu mengikuti kegiatan hingga akhir dan melakukan pengisian presensi serta evaluasi melalui tautan yang akan dibagikan oleh panitia di akhir acara nanti. Kami juga menginformasikan Bapak Ibu bahwa bagi peserta yang membutuhkan e-sertifikat setara 2 SKP atau CBD dapat memperolehnya dengan kontribusi administrasi sebesar 50.000. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Free Executive Webinar Chapter Dynamic Capability dengan tema Change or Be Change, membangun organizational change capability untuk organisasi yang adaptif, inovatif, dan juga berkinerja. Secara resmi kita mulai. Semoga seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang luas bagi kita semuanya. Baik, Bapak Ibu peserta yang kami hormati, mengawali rangkaian kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Dr. Sigit Kurnianto, selaku Direktur Erlangga Executive Education Center, Universitas Erlangga dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ibu Zumrotul Minrofia, SA. Untuk itu, kepada Ibu Zumrotul Minrofia, kami persilahkan. Oke, thank you, Kak.
Ini tes apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah terdengar jelas, Bu Sumi? Oke, baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Zumi, selaku Sekretaris HIJ UNER, dan di sini saya diamanai oleh Bapak Sigit Kurnianto karena beliau belum bisa hadir di pagi hari. Oke, eh, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam acara free eksekutif webinar dengan tema Change or Be Changed, membangun organizational change capability untuk organisasi yang adaptif, inovatif, dan berkinerja. Nah, seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu, dalam menghadapi dinamika bisnis yang terus berubah, organisasi ini tentunya dituntut untuk memiliki kemampuan untuk beradaptasi, berinovasi, dan tetap menjaga kinerja perusahaan. Nah, pertanyaannya, bagaimana suatu perusahaan di sini itu dapat membangun tidak hanya untuk bertahan, tapi juga untuk menjadi perusahaan yang terdepan. Seperti itu. Nah, free eksekutif webinar kali ini tentunya dengan narasumber Pak Irfan ya, pagi hari ini. Semoga dengan adanya free eksekutif webinar ini, Bapak Ibu dapat menerima materinya dengan baik dan menerapkannya di organisasi Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Prof. Alfia atas arahan, sambutan, dan juga motivasi ya yang diberikan kepada kita semuanya. Semoga tentunya komitmen IHU Universal Langga ini dalam menghadirkan ruang pembelajaran bagi eksekutif yang terbuka dan relevan dapat terus memberikan manfaat bagi pengembangan kapasitas profesional dan tentunya organisasi di Indonesia. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa berlama-lama lagi, kini tibalah saatnya kita memasuki sesi utama kita pada pagi hari ini ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana organisasi ini dapat membangun kemampuan untuk berubah, beradaptasi, dan tentunya terus menciptakan inovasi di tengah lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Perubahan seringkali kita tidak gagal karena organisasi tidak memiliki strategi gitu ya. Tetapi karena organisasi ini belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menerjemahkan strategi baik perubahan tersebut ke dalam tindakan, perilaku, sistem, dan juga budaya kerja yang konsisten. Oleh karena itu, pembahasan mengenai organizational change capability menjadi sangat penting karena organisasi perlu memiliki kemampuan gitu ya untuk membaca perubahan, meresponnya dengan cepat, mengelola resistensi, melibatkan seluruh elemen organisasi, dan juga memastikan itu transformasi menghasilkan kinerja yang nyata. Materi pada pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh narasumber hebat kita yang sangat kompeten di bidang organisasi, kepemimpinan, dan juga manajemen perubahan, yaitu Bapak Dr. Kandidat Irfan Karisma Putra, SAB, MAB, CPS, CDM, CSM. Selamat pagi Bapak, apakah sudah bergabung bersama kami? Ya, selamat pagi Mas Fahmi ya. Baik, selamat pagi Pak Irfan. Gimana kabarnya hari ini Pak Irfan? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat ya. Baik, apakah sudah siap Bapak untuk memberikan materi pada hari ini? Oke, Bismillah. Siap. Oke, bismillah siap ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin membacakan CV singkat dari beliau ya. Jadi beliau ini merupakan dosen administrasi bisnis di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Government and Business Consultant, sekaligus CEO The Infinite Index Group ya. Jadi dengan pengalaman akademik dan juga profesional yang beliau miliki, tentu sesi pada pagi hari ini akan memberikan insight yang relevan bagi pimpinan, organisasi, eksekutif, manajer, praktisi, Human HR, dan organisasi development, profesionalitas sektor, serta beberapa individu yang ingin mengembangkan kapasitas organisasi dan juga kepemimpinan. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Bapak Irfan Karisma Putra untuk menyampaikan materinya. Untuk itu, kepada Pak Irfan, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Fahmi. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, perubahan hari ini bergerak lebih cepat daripada kemampuan banyaknya organisasi untuk meresponnya. Teknologi berubah, kebutuhan masyarakat pun juga berubah. Maka cara kerjanya pun juga akan berubah. Tuntutan kinerja juga terus akan meningkat. Oleh karena itu, organisasi hanya memiliki dua pilihan, tuntutan kinerja yang terus meningkat atau dipaksa berubah oleh keadaan.
maka inilah waktunya change or be changed. Organisasi yang tidak mengelola perubahan pada akhirnya akan dikendalikan oleh perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Direktur Erlangga Executive Education Center, Bapak Dr. Sigit, dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan dari Erlangga Executive Education Center dan juga seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, pada webinar kali ini saya diminta untuk berbagi atau kita bisa sebut sebagai sharing or discuss gitu ya, dengan topik atau tema yaitu adalah change or be change, membangun organizational change capability untuk organisasi yang adaptif, inovatif dan juga berkinerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya share screen. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah Mas Fahmi? terlihat Pak Irfan tapi belum ini. Baik, Sudah terlihat belum share screen-nya ya? sudah Bapak, Sudah oke? Oke ya? Clear ya? clear Pak Irfan. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudah menjelaskan di awal kenapa hari ini organisasi diharuskan untuk berubah, melakukan sebuah transformasi. Jika di awal tadi Pak Sigit juga pernah mengatakan di dalam videonya beliau, kemampuan organisasi untuk beradaptasi, bertransformasi, hari ini memang menjadikan bagaimana sebuah nilai dari organisasi itu diuji ketika memang banyak sekali problem atau masalah yang harus segera diselesaikan. Nah, dalam hal kaitan ini adalah berubah atau dipaksa berubah. Kenapa saya katakan berubah atau dipaksa berubah? Yang pertama adalah perubahan merupakan keniscayaan, Bapak Ibu sekalian. Jadi lingkungan yang berubah dengan sangat cepat dan sangat kompleks, organisasi hanya punya dua pilihan yang saya katakan, berubah secara sadar atau dipaksa benar-benar berubah. Resiko tidak berubah kalau kita coba diskusikan, maka relevansi bisa menurun, produktivitas yang turun, kepercayaan yang hilang, dan juga tertinggal dari kompetitor yang ada. Yang kedua adalah mengapa perubahan sering tidak berhasil, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat beberapa indikator yang ada, ya kan Bapak Ibu sekalian, acuan pada dokumen, slogan, aplikasi, struktur atau pelatihan yang menjelaskan bahwasanya bukan karena organisasi kurang ide, tetapi kurang kemampuan mengubah ide menjadi tindakan dan hasil nyata. Kita terlalu fokus bagaimana melihat, bagaimana menciptakan sebuah solusi karena adanya masalah. Tapi kita tidak memikirkan bagaimana menghasilkan sebuah nilai yang berjangka panjang, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita melihat teman-teman hari ini dalam sebuah organisasi seringkali ada ketakutan untuk melakukan perubahan karena mereka terpacu pada sebuah dokumen, oh aturannya demikian dan segalanya gitu ya. Dan kadang-kadang perubahan pun hanya berhenti pada sebuah slogan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita melihat banyak sekali teman-teman di organisasi yang hari ini seharusnya mereka melakukan sebuah transformasi, tapi faktanya masih banyak yang belum melakukan transformasi yang ada. Ketika dinamika yang luar biasa, kalau kita bilang kebijakan sering berubah, peraturan sering berubah, bahkan undang-undang pun juga bisa berubah dan sebagainya, dan segala turunannya, maka organisasi harus bisa menyelesaikan di dalam. Yang ketiga adalah dari manajemen perubahan menuju yang namanya kapabilitas. Jadi kalau kita lihat ada dua hal stigma yang ada adalah manajemen perubahan versus dengan organizational change capability. Jika manajemen perubahan itu fokus pada yang disebut sebagai proyek temporer, ya kan, tim perubahan itu sendiri dan sifatnya adalah sangat reaktif dan hanya fokus pada sebuah program, maka berbeda halnya dengan organizational change capability. Itu mereka organisasi melihat kemampuan jangka panjang
tanggung jawab yang kolektif, proaktif, dan antisipatif. Artinya kita harus menjadi orang yang dalam organisasi itu melihat dan bagaimana kita mengupdate setiap perubahan yang ada. Nah, fokus dalam kesiapan sebuah organisasi, yang artinya Organizational Change Capability atau OCC membuat organisasi siap menghadapi perubahan kapanpun dan keberlanjutannya. Jadi kalau kita melihat dari konteks hal ini di poin yang ketiga adalah bagaimana sebuah manajemen perubahan menuju sebuah kapabilitas yang ada. Nah, poin keempat menjelaskan bagaimana organizational change capability adalah merupakan kemampuan kolektif dari sebuah organisasi itu sendiri. Jadi di mana kemampuan organisasi untuk bisa menginisiasi dan mengimplementasikan dan mempertahankan perubahan secara efektif. Jadi kalau kita lihat, ya kita harus bisa nih membaca adanya perubahan, membangun sebuah kesiapan, menggerakkan sumber daya. Sumber daya ini bisa bisa dari dalam, bisa dari luar, melibatkan anggota. Jadi keterlibatan anggota itu adalah juga salah satu kunci melakukan transformasi yang ada. Mengatasi yang namanya resistensi Bapak Ibu sekalian, dan juga implementasi perubahan. Kita lakukan sebuah namanya evaluasi hasilnya akan seperti apa, kita akan melihat dan mempertahankan perubahan itu sendiri. Jadi di dalam kemampuan kolektif organisasi, maka disinilah peran dari organizational change capability. Dan yang kelima adalah tujuan akhir organisasi itu berkinerja. Maka kalau kita berharap ketika kita melakukan sebuah transformasi yang ada, maka sebuah organisasi itu bisa meningkatkan produktivitas kerjanya, meningkatkan kualitas layanannya jauh lebih baik, Bapak Ibu sekalian, sehingga orang akan mencoba berpikir, oke, aku akan memilih produk ini, oke, aku akan menggunakan jasa ini, dan sebagainya. Efisiensi dan efektivitas yang jauh lebih bisa meningkat, inovasi dan daya saing juga akan meningkat, dan dampak sosial lebih besar. Kenapa kita berpikir dampak sosial? Seringkali Bapak Ibu mendengar yang namanya istilah corporate social responsibility. Artinya bagaimana sebuah organisasi ini harus care dengan lingkungan yang ada. Karena kalau kita tidak memperhatikan lingkungan, maka bisa jadi akan menjadikan sebuah hambatan kira-kira gitu, karena dalam aspek prinsip kita melakukan aktivitas bisnis harus juga memperhatikan nilai-nilai sosial yang ada. Yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis kita akan berdampak kepada hal yang sifatnya negatif kah atau akan berdampak ke sifatnya positif. Nah, posisi di sini adalah jembatan Bapak Ibu sekalian antara gagasan perubahan dan hasil organisasi itu sendiri. Dan selanjutnya, kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, ada 8 hal yang ada di dalam organizational change capability. Ini saya adopt dari jurnalnya Douglas, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah bicara mengenai visionary leadership. Artinya kepemimpinan yang punya visi yang jelas. Pemimpin punya arah, punya makna, dan mereka memahami yang disebut sebagai urgensi dari sebuah perubahan. Jadi kalau pemimpin di dalam organisasi itu tidak mempunyai visi yang jelas, tidak punya apa namanya ya cita-cita yang clear, kira-kira gitu, clear and clean, Bapak Ibu sekalian, maka bagaimana bisa menjalankan organisasi itu berjalan dengan baik. Yang kedua adalah flexible structure. Artinya struktur yang lincah ini bisa mendukung koordinasi dengan keputusan yang cepat. Jadi ini kendala terbesar terkadang biasanya ada pada birokrasinya pemerintahan, Bapak Ibu sekalian. Nah, memang agak dilema karena struktur ini memang diatur, tetapi kita seringkali tidak melakukan evaluasi kalau proses bisnis yang ada dalam organisasi itu apakah sudah sesuai atau memang ini perlu dipertahankan atau memang perlu proses penyesuaian yang ada. Jadi memang ini harus didesain bagaimana struktur yang lincah ini bisa mendukung koordinasi dengan keputusan yang sangat cepat. Yang selanjutnya adalah innovative culture, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana budaya ini akan mendorong ide-ide baru, belajar dari kegagalan, dan perbaikan keberlanjutan. Seringkali kita dalam konteks innovative culture ini lebih
lebih kepada melihat ketika ada organisasi lain yang berkembang. Terus kita melakukan yang namanya studi tiru, kita melakukan yang namanya studi banding, ya kan? Nah, terkadang kita melupakan budaya-budaya yang ada di dalam organisasi kita dan bagaimana kita harus membangun yang namanya budaya inovasi yang ada. Jadi kita melihat ketika banyaknya kegagalan-kegagalan yang dihadapi dalam organisasi ini, ketika kita orkestrasi, itu akan menghasilkan sebuah value. Kita bisa belajar dari masa lalu untuk bisa menghadapi yang namanya masa depan, kira-kira begitu. Karena hari ini, Bapak Ibu sekalian, yang ada itu adalah uncertainty, ketidakpastian yang jelas dihadapi. Mana kalau kita belajar dari beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, waktu pandemi COVID-19, kira-kira begitu, kita tidak pernah terfikirkan akan ada kejadian COVID-19. Akhirnya memaksa semua organisasi melakukan transformasi. Khusus adalah misalkan yang dilakukan oleh dunia pendidikan. Proses pembelajaran dari yang kegiatannya offline menuju online, Bapak Ibu sekalian. Seluruh organisasi di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dipaksa oleh keadaan untuk melakukan perubahan. Sehingga terjadilah pembelajaran yang namanya daring dan sebagainya. Jadi ada yang blended dan sebagainya, menggabungkan antara online dan offline dan sebagainya. Akhirnya kita akan memikirkan bagaimana solusi sehingga proses pembelajaran itu bisa berjalan. Hal yang menarik saya appreciate terhadap salah satu universitas tinggi di Indonesia sebut saja adalah Universitas Terbuka. Jauh sebelum adalah COVID-19, proses pembelajaran via online, kira-kira begitu, sudah dipelajari dengan baik dan sudah disiapkan dengan baik sistemnya dari hulu sampai dengan hilir oleh Universitas Terbuka. Dan saya pikir ketika COVID-19, Universitas Terbuka tidak terlalu kaget, tidak terlalu shock, kira-kira begitu, ketika menghadapi pandemi 19. Karena mereka sudah menyiapkan sistem itu dengan sangat baik. Dan akhirnya banyak perguruan tinggi yang belajar akhirnya untuk bagaimana untuk memastikan kelancaran proses pendidikan. Itu yang saya katakan tadi, kemampuan untuk bisa melakukan transformasi, membaca peluang, membaca masalah, dan mengorkestrasinya akan menghasilkan sebuah nilai yang ada. Selanjutnya adalah employee involvement. Jadi anggota harus aktif, Bapak Ibu sekalian, dilibatkan dalam berkomitmen terhadap perubahan. Karena kalau hanya berhenti pada sisi leader saja, tidak diberikan apa namanya ya pengaruh atau ajakan kepada anggota agar mereka juga akan melakukan komitmen perubahan, maka susah karena kembali lagi leadernya bukan Superman, tapi kita butuh super team. Jadi seluruh part of the organization semuanya harus bekerja dengan baik dan berkomitmen melakukan yang namanya perubahan yang ada. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian sehingga value-nya akan lebih terasa dan proses percepatan transformasinya juga akan terlihat. Nah, selanjutnya adalah learning orientation. Jadi organisasi terus belajar dan memanfaatkan pembelajaran untuk beradaptasi. Yang sering kali kita melihat yang ketika kita menghadapi sebuah ketidakpastian yang ada, maka organisasi perlu untuk belajar terus melihat, oke, ketika kita sektornya jasa, kita akan belajar A. Ketika kita sektornya adalah produk, kita akan belajar B dan sebagainya misalkan. Nah, dari situlah ketika kita punya kebiasaan atau kemampuan untuk terus belajar, ketika organisasi itu melihat yang namanya pembelajaran itu, maka adaptasi akan nampak bisa dilihat Bapak Ibu sekalian dan membangun sebuah budaya. Tadi yang saya katakan tadi di awal ada di bagian inovatif culture tadi yang saya katakan tadi bahwasanya budaya untuk bisa melakukan apa namanya ya menimbulkan gagasan-gagasan baru ya kan dan belajar dari sebuah kegagalan di masa lalu yang ada. Nah, selanjutnya adalah change readiness artinya kesiapan mental, kompetisi, sistem kira-kira dan sumber daya untuk bisa menjalankan perubahan. Jadi kalau kita lihat bukan hanya sekedar komitmen, jadi mental yang kita juga harus pelajari dalam berbisnis. Saya yakin mungkin saja di dalam webinar ini ada teman-teman yang basically memang mereka adalah pengusaha. Dan saya yakin
teman-teman akan sepakat dengan saya. Apa itu? Dalam berbisnis, Bapak Ibu sekalian, yang dihadapi di depan mata itu adalah kegagalan. Itu sudah pasti. Banyak gagalnya daripada kita bicara untungnya atau keberhasilannya. Maka kalau kita tidak mempunyai mental yang kuat, bagaimana kita nanti jatuh, maka kita nggak akan mungkin bisa bangkit lagi nih. Karena kita berhenti pada konteks itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya adalah resource adaptability. Jadi mengoptimalkan sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas perubahan. Jadi sudah harus melihat resource yang dimiliki, Bapak Ibu harus disesuaikan. Jadi kalau kita dalam organisasi itu, Bapak Ibu seringkali misalkan ada divisi apa namanya itu pemasaran. Nah, kadang-kadang perlu disesuaikan, ada yang digabungkan. Kalau kita melihat efisiensi, misalkan marketing digabung dengan XR atau marketing digabung dengan PR, sorry, public relation dan sebagainya. Jadi melihat kebutuhan yang ada dalam organisasi itu sendiri. Jadi melihat sumber dayanya bagaimana nih, ya kebutuhan proses perubahan. Jadi kalau misalkan hari ini, oh sudah tidak lagi dibutuhkan visi A karena terlalu banyak dan kita sudah tidak terlalu menggunakan. Nah, itu kita juga harus melakukan penyesuaian di dalamnya. Dan yang terakhir dari bagian 8 fondasi OCC yaitu adalah communication openness. Jadi komunikasi yang terbuka, transparan, dua arah, membangun kepercayaan. Jadi baik antara pimpinan dengan bawahan atau staff kita juga saling terbuka, membuka ruang diskusi selebar-lebarnya, melakukan komunikasi dua arah, memikirkan, memberikan kesempatan teman-teman untuk bagaimana melihat organisasi akan dijalankan dengan adanya ketidakpastian perubahan itu yang ada, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah yang ketujuh adalah prinsip dari kunci membangun organization scalability itu sendiri. Itu adalah pertama, saya yakin kita harus memulai dulu dari yang namanya sadar. Kalau kita nggak sadar bahwasanya perubahan itu penting untuk kita sesuaikan, ya sudah, ya kita juga akan tertinggal. Yang kedua adalah fokus pada sistem kerja. Jadi apa yang sudah didesain dari proses bisnis organisasi itu sendiri, nah, sistem yang dibangun ya harus kita fokus di dalamnya, membangun kapasitas organisasi. Jadi jelas kapasitas organisasinya. Jadi kalau katanya teman-teman di Erlangga Executive Education Center, menguatkan work team-nya, bagaimana melakukan sebuah penyesuaian, Bapak Ibu sekalian, ketika melakukan pendampingan, ketika kita punya klien atau kita punya mitra, bagaimana menghasilkan sebuah program yang sangat bagus dan berdampak. Artinya disitulah kita membangun sebuah kapabilitas dalam organisasi kita. Dan selanjutnya adalah melibatkan orang dan komunikasi yang sangat jelas. Keterlibatan stakeholder yang lain kita tidak boleh hanya sekedar menutup ketika banyak orang yang ingin berbagi atau kita bisa belajar dari perjalanan orang atau kita juga bisa belajar dari kegagalan orang lain. Dan selanjutnya adalah ukurlah hasilnya dan lakukan perbaikan berkelanjutan. Mengevaluasi Bapak Ibu sekalian. Jadi penting juga melihat oke ketika kita sudah lakukan kurang lebih 6 sampai dengan 6 bulan, maka selanjutnya kita akan melihat mana yang perlu disesuaikan, mana yang misalkan perlu dihilangkan atau mana yang perlu ditambah dan sebagainya sehingga bisa apa namanya sesuai dengan kebutuhan yang ada, maka akan bisa terlihat oke transformasi organisasi kami bisa terukur dengan sangat jelas di sini kira-kira begitu. Dan terakhir adalah hasil organisasi yang memiliki OCC yang kuat itu jauh lebih adaptif dan jauh lebih adaptif terhadap yang namanya perubahan. Jadi ketika kita dihantamkan misalkan ya ada COVID-19 lagi entah itu apa namanya, mungkin organisasi akan lebih siap merespon itu, lebih cepat berinovasi dan lebih kompetitif dan unggul, lebih tangguh menghadapi yang namanya krisis dan lebih dipercaya oleh pemangku kepentingan yang ada. Jadi organisasi yang berani berubah akan memimpin masa depan. Maka change or be changed, the choice is yours. Jadi keputusan semua ini ada di tangannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita melihat kebutuhannya terkadang yang namanya transformasi ini agak sulit Bapak Ibu ketika ada di organisasi sektor pemerintahan karena memang harus ada dulu di atasnya aturan yang mengatur biasanya demikian. Tapi dalam organisasi yang lain
Saya pikir melakukan transformasi penyesuaian yang ada, ya kan, maka itu akan menjadi salah satu kunci sustainnya organisasi kita. Bapak Ibu perlu memahami perubahan itu apa sebenarnya, bangun kesiapannya, gerakan secara bersama-sama, maka terwujudnya kinerja yang unggul, Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dunia berubah. Kalau kita lihat, apakah organisasi kita juga pun ikut berubah? Perubahan lingkungan organisasi berlangsung sangat makin cepat, Bapak Ibu sekalian, dan dapat dipengaruhi dapat mempengaruhi keberlanjutan organisasi seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Jadi kalau kita tidak melakukan perubahan, ya bisa tertinggal, kira-kira begitu. Nah, kita lihat perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan AI hari ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Hanya saja terkadang seringkali kurangnya pemahaman dalam menggunakan artificial intelligence yang ada atau AI yang ada. Jadi teman-teman hanya sifatnya oke, cepat dan sebagainya, aku pakai AI full. Padahal AI itu hanya sekedar tools, Bapak Ibu sekalian. Jadi ibarat orang Jawa itu bilang adalah nyoninya gitu ya, yang atau rohnya pekerjaan itu harusnya tetap ada di human, di manusia itu sendiri. AI hanya sebagai tools. Perubahan kebutuhan masyarakat dan pelanggan, perubahan regulasi dan kebijakan, persaingan dan tekanan efisiensi, perubahan karakter tenaga kerja kita juga sangatlah luar biasa, tuntutan transparansi dan akuntabilitas, dan ketidakpastian ekonomi dan sosial yang hari ini yang terjadi, dan perubahan pola komunikasi dan juga pelayanan. Jadi perubahan eksternal tidak dapat dikendalikan sepenuhnya, tetapi respon organisasi terhadap perubahan dapat dipersiapkan. Jadi ketika tadi pertanyaan di awal adalah dunia berubah, apakah organisasi kita berubah? Saya jawab adalah iya, kita perlu untuk melakukan perubahan yang ada, menyesuaikan. Karena banyak sekali indikator-indikator yang memang memaksa kita untuk melakukan transformasi, Bapak Ibu sekalian. Dan mengapa organisasi itu ada banyak yang gagal melakukan perubahan. Nah, beberapa faktor yang ada kalau kita lihat menjadi hambatan dari keberhasilan perubahan itu dilihat adalah perubahan itu hanya agenda pemimpin. Tadi saya katakan tadi di awal. Jadi tidak boleh hanya seorang pemimpinnya saja yang ingin melakukan perubahan. Jadi ini teamwork. Satu tim juga harus punya komitmen untuk melakukan perubahan yang ada. Visi perubahan tidak dipahami bersama. Yang paham itu cuman pemimpinnya doang. Wah, itu susah ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak memahamkan semuanya. Jadi jelaskan dan berikan satu pemikiran yang mudah dipahamkan oleh bawahan, dan bawahan juga harus paham, oke, visinya organisasi ini adalah A dan sebagainya. Pegawai tidak dilibatkan, komunikasi bersifat satu arah atau hanya satu instruksi yang ada, ya kan? Struktur organisasi terlalu kaku, budaya organisasi menolak cara-cara yang baru, dan tidak ada insentif untuk perubahan. Ya, kenapa insentif ini penting juga, tapi meskipun itu di indikator yang paling terakhir. Ya, kita manusia, Bapak Ibu sekalian, bekerja harus ada namanya hak dan kewajiban. Bekerja di luar batas waktu, ya harus ada kompensasinya, Bapak Ibu sekalian. Sumber daya tidak mendukung, perubahan tidak disertai dengan peningkatan kompetensi, artinya kita tidak mengupgrade SDM-SDM yang ada di organisasi kita. Terlalu banyak program, tetapi minim prioritas. Saking banyaknya, misalkan yang paling sering biasanya adalah pemerintah daerah. Saya katakan lagi kenapa pemerintah daerah. Ada yang namanya visi misi seorang bupati. Wah, banyak sekali, Pak. Asta cita, misalkan apapun poin 17 prioritas program bupati, 25 prioritas program bupati, dan sebagainya. Saking banyaknya, tidak bisa melihat mana ini menjadi skala prioritas yang harus diselesaikan. Nah, ini penting juga Bapak Ibu sekalian melihat mengklaster kira-kira itu ya. Sebelum kita memilih, maka kita harus kelompokkan, oh ini adalah masalah yang harus diselesaikan di waktu yang akan datang atau menjadi prioritas utama. Ini adalah secondary, misalkan secondary priority dan sebagainya. Jadi kita harus clear juga di situ. Jadi nggak semuanya, karena tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dalam waktu yang sama. Ada 5 masalah, kita akan menyelesaikan semua dalam satu waktu. Wah, itu bullshit. Itu nggak mungkin terjadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, tidak ada pengukuran hasil perubahan karena tidak ada KPI-nya, nggak jelas programnya, nggak
terukur. Nah, seringkali ini terjadi, pokoknya pekerjaan atau program itu hanya berjalan, tidak diukur bagaimana dampaknya. Oke, setiap keluar uang rupiah harus terukur dampaknya. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya setiap program itu harus bisa punya dampak yang terukur, Bapak Ibu sekalian. Nah, pergantian pimpinan itu menghentikan program. Ini yang paling sering terjadi. Mau di pemerintahan, ya di luar pemerintahan, di organisasi bisnis dan sebagainya. Cuman memang paling banyak ada di organisasi pemerintahan. Ketika ada program yang bagus gitu ya, itu jarang yang mau meneruskan gitu. Jadi yang paling banyak yang mengganti program yang ada, berganti seragam, berganti nama, tapi sebenarnya esensinya ego sektoral atau yang dimiliki oleh pimpinan ini juga akan menghambat yang namanya perubahan yang ada. Dan selanjutnya adalah perubahan hanya berorientasi pada kepatuhan administratif. Saya katakan tadi itu, ya pokoknya ada kegiatannya. Terlepas kegiatannya itu berdampak atau tidak, ya sudah nggak usah dipikirin. Nah ini ya orang-orang dengan pemikiran seperti inilah yang akan menghambat jalannya transformasi di perubahan organisasi juga tidak kelihatan. Maka resistensi bukan selalu bentuk penolakan, dan resistensi itu sering muncul karena ketidakjelasan. Ada rasa takut, ada hilang rasa aman, dan juga pengalaman kegagalan di masa lalu atau tidak adanya kepercayaan kepada kepemimpinan seseorang yang ada. Jadi trust kepada leadershipnya itu turun gitu dan sebagainya. Apakah ada, Mas Irfan? Banyak sekali kira-kira begitu ya. Aduh, ketika dipimpin sama si A, dia sudah terkenalnya begini. Ketika dipimpin sama B, terkenalnya udah begini dan sebagainya. Itu yang paling sering kita temukan. Selanjutnya adalah memahami yang namanya OSISI secara utuh atau Organizational Change Capability. Jadi kalau kita lihat tadi itu, OSISI itu merupakan kemampuan organisasi yang terdiri atas 8 elemen yang saling terhubung, saling berkekuatan. Jadi saya tadi sudah sempat mention di slide sebelumnya, jadi dimulai dari dengan visional leadership sampai dengan communication open. Nah, 8 ECC ini saling terhubung dan membentuk satu kesatuan kapabilitas organisasi serta kekuatan OSISI menentukan kecepatan organisasi dalam beradaptasi, berinovasi, dan juga mencapai kinerja yang bisa unggul. Tidak ada satu elemen yang paling kuat di antara 8 elemen, semuanya harus seimbang dan saling menguatkan. Dan OSISI sendiri adalah fondasi agar organisasi tidak hanya berubah, tetapi terus tumbuh dan berkelanjutan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam organizational change capability ini menarik Bapak Ibu sekalian, tapi Bapak Ibu mungkin saja menemukan apa namanya ya jurnal lain kira-kira begitu yang menjelaskan mengenai organizational change capability ini. Jadi ada beberapa perspektif yang ada tergantung pendekatannya. Kalau ini lebih pada fokus kepada aspek leadership personality kalau di dalam posisi ini. Ada juga yang fokus kepada organizational, Bapak Ibu sekalian, ya seperti itu. Selanjutnya, kalau kita melihat yang ada, suara saya terdengar, Mas Fahmi, apa putus-putus ya? Terdengar, Pak? Teman, Pak. Oke, masih aman ya? Soalnya tadi sempat putus-putus. Oke, dari organizational learning menuju organizational change. Jadi fokus utamanya adalah organisasi tidak berubah hanya karena banyak belajar, perubahan terjadi ketika pengetahuan diterjemahkan menjadi keputusan dan tindak nyata. Belajar terus, tapi tidak diimplementasikan. Wah, ini juga susah nih. Kita mempelajari, kita mengkaji, kita menulis, kita mendesain gitu ya, tapi tidak segera diimplementasikan. Ada ketakutan tersendiri di dalamnya, misalkan begitu ya, nggak akan terlihat, nggak ada dampaknya, Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa organisasi yang banyak belajar tetap sulit berubah? Padahal sudah banyak apa namanya pembelajarannya. Mengapa hasil pelatihan berhenti pada individu? Mengapa evaluasi tidak selalu diikuti perbaikan? Dan apa sih sebenarnya peran OSISI dalam menjembatani pembelajaran perubahan? Sehingga kita melihatkan ini menjadi salah satu kunci yang harus segera kita pelajari. Jadi saya katakan, learning is not
automatically changing. Jadi nggak selamanya secara otomatis ketika kita sudah belajar, maka kan juga akan melakukan perubahan. Nah, pertama adalah knowing organizations. Jadi tahu adanya masalah, Bapak Ibu sekalian, learning organization ini adalah paham penyebab masalah utamanya dari mana. Banyak masalah, tapi kalau kita tidak mengidentifikasikan, melihat lebih dalam di mana masalah-masalah yang jadi penyebabnya, nah, juga kita akan susah di dalamnya. Dan changes organization, jadi mengambil tindakan dalam memperbaikinya. Banyak sekali solusi yang dibuat itu tidak sesuai dengan problem utamanya. Nah, ini seringkali ya karena kita hanya belajar dari apa namanya itu ya organisasi lain. Yang seringkali Bapak Ibu sekalian, saya akan coba mengkerucutkan contoh yang sangat konkret Bapak Ibu sekalian. Misalkan saja ketika ada yang namanya badan usaha milik desa. Ada salah satu badan usaha milik desa yang baik atau bagus, saya katakan itu, yang ada di daerah Kabupaten Malang, letaknya ada di daerah Pujon. Nah, ketika Pujon Kidul itu berkembang pesat, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali nih BUMDes di daerah lain belajar ke sana. Belajar ke sana, bagaimana ingin menjalankan, ya kan? Akhirnya melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi, dan sebagainya. Tetapi ada satu hal lain yang kadang-kadang tidak dipelajari dengan utuh. Misalkan secara karakteristik wilayahnya. Bapak Ibu, Pujon Kidul itu diuntungkan secara apa namanya kontur wilayahnya. Kebetulan saja Pujon Kidul di Malang itu letaknya ada berdampingan dengan Kota Batu, di mana Kota Batu itu sudah dari dulu sudah sudah terkenal sebagai wisata ya memang orang berkunjung wisatawan itu ada di Batu gitu ya. Ketika saat itu terjadi pandemik, Bapak Ibu sekalian, dan Ujung Kidul menghadirkan opsi lain berwisata dengan harga yang low price dan sebagainya, lebih mengenakan konteks alam, ada hal yang baru, maka menarik wisatawan untuk menggeser dari Batu ke Pujon Kidul ini sangat oke sekali karena jarak tempuhnya sangat pendek Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau ketika ada daerah lain misalkan Kabupaten Pasuruan, secara konstruk wilayahnya udah nggak sama, ya kan? Apalagi Pasuruan misalkan adalah kawasan industri, misalkan seperti itu. Terus kita bangun seperti Pujon Kidul. Jadi saking fokusnya kita mempelajari, belajar bikin kafe di sawah dan sebagainya apapun itu. Pertanyaan adalah apakah bisa sukses? Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Karena ada satu faktor yang tidak dimiliki oleh Pasuruan, yaitu adalah kebetulan Kota Batu berdekatan dengan Pujon Kidul. Gitu. Sehingga itu yang saya katakan harus ketika kita mempelajari sesuatu harus jauh-jauh lebih clear and clean. Maka mengetahui masalah tidak sama dengan menyelesaikan masalah. Jadi masalahnya ini harus bisa dipahami dengan baik Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya adalah learning action gap yang ada. Jadi jarak antara apa yang diketahui organisasi dan apa yang benar-benar dilakukan. Katanya ada, tetapi tidak dipakai. Banyak sekali. Di pemerintahan sering ini terjadi Bapak Ibu sekalian. Contoh misalkan saya katakan apa adanya. Sebanyak di daerah, misalkan di dalam organisasi pemerintahan daerah, ada dinas A bikin kajian, dinas B bikin kajian, dinas C bikin kajian. Ketika ada namanya Badan Perencanaan Daerah atau disebut sebagai Bapeda Bapak Ibu sekalian, membutuhkan perencanaan dan membutuhkan data dukungnya. Terkadang data yang dimiliki oleh OPDPD ini tidak terinfo dengan baik di Bapeda gitu. Padahal data ini akan menjadi salah satu penunjang ketika kita akan melakukan yang namanya perencanaannya ada. Nah ini yang saya katakan tadi banyak data tapi nggak dipakai. Nah, kalau seperti itu kan akan luar biasa. Maka hari ini Bapeda sudah bertransformasi menjadi Baparida. Ada yang namanya satu departemen baru yaitu adalah riset inovasi daerah, Bapak Ibu sekalian. Jadi menggabungkan sehingga ke depan seluruh kajian yang ada di dalam dinas-dinas terkait itu harus menjadi satu pintunya melalui Baparida yang ada. Nah, saja adalah hasil evaluasi tidak ditindaklanjutin. Banyak kita eval, kita monef. Tapi nggak ditindaklanjutin. Terutama kadang-kadang ketika terjadi sebuah transisi.
Hari ini si A ada di departemen B yang melakukan monef. Tiba-tiba berapa bulan kemudian atau berapa minggu kemudian diganti orangnya. Nah, di sini juga bingung nih gitu ya. Sudah dievaluasi dan bingung akan melakukan tindak lanjut dari mana berangkatnya. Pelatihan tidak mengubah SOP. Ini yang juga kita sering hadapin. Ide baru tidak didukung anggaran. Banyak sekali sih saya pikir gagasan-gagasan yang nggak ada anggarannya. Tetapi adalah apakah kita hanya berhenti terhadap anggaran saja? Maka perlu punya gagasan yang disebut sebagai creative finance. Jadi berpikir dengan segala keterbatasan. Kalau di pemerintah daerah, saya lihat hari ini semua Pemda, semua daerah sedang mengalami kesulitan fiskal karena banyak sekali pemotongan anggaran yang ada dan ini berdampak terhadap jalannya organisasi. Maka harusnya disinilah titik eh, banyak daerah-daerah harus melakukan transformasi berpikir yang namanya creative finance, keterbatasan anggaran yang ada, tidak serta menghilangkan yang namanya inovasi yang ada. Nah, tidak ada penanggung jawab eksekusi yang ada. Jadi kadang ya banyaknya pemikir yang bertanggung jawab ini juga sering terjadi. Jadi kalau mau berpartner Pak Bu sekalian gitu ya, coba pahami partner kita. Apakah partner kita ini bisa mengisi kelemahan kita? Ada yang namanya jagonya dalam mengkonsep, ada yang lagi jagonya dalam mengorkestrasi, ya kan? Ada yang jagonya hanya mengeksekusi. Jadi kalau organisasi itu bisa terwakili tiga elemen tadi itu, ada konseptor, ada kreator, ada eksekutor, ini luar biasa pasti. Tapi kalau semuanya itu pemikir aja, konseptor, ya sudah diskusi aja di meja kerja, ya kan? Kita berdebat dan sebagainya. Nggak ada yang mengprestasi dan nggak ada yang mengeksekusi. Nah, ini ya muspro juga Bapak Ibu sekalian. Nah, organisasi lebih menghargai kepatuhan daripada perbaikan. Nah, ini yang mungkin sangat-sangat dilema di sektor pemerintahan. Jadi kita kan karena kita menghadapi sebuah kepatuhan karena ada aturannya, nggak boleh melakukan A, B, C, D, E, F, G, H, I dan sebagainya, ya agak sulit juga Pak. Nah, selanjutnya adalah saya katakan di sini, OCC itu bisa sebagai bridge of internalization. Jadi bisa menjadi penjembatan Bapak Ibu sekalian. Yang tadinya kita pemahaman bersama, keputusan organisasi, perubahan perilaku itu sendiri, dan perubahan sistem maka secara otomatis akan meningkatkan kinerja yang ada. Jadi tanpa OCC, pengetahuan berhenti pada individu. Dengan OCC, pengetahuan menjadi sistem organisasi yang baik. Ini yang disebut sebagai bridge of internalization. Pas kebetulan Bapak Ibu sekalian, di dalam disertasi saya, kami menemukan istilah baru yaitu sebagai bridge of internalization. Jadi OCC ini sebagai penjembatan Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam poin kelima adalah mekanisme mengubah pembelajaran menjadi perubahan yang ada. Kita capture, kita tangkap datanya dengan kita bagikan, sebarkan pengetahuan itu di unit, ya, Bapak Ibu sekalian, kita jangan pelit, jangan kepada bidang-bidang yang lain, kita share mereka semua. Uh, Ketika ada terjadi A, B, C, dan apa solusinya dan sebagainya. Dan interpretasi yang ada, pahami makna dan akar dari masalah saya katakan itu harus clear dulu nih dalam-dalam. Oh, jangan-jangan ini bukan masalah utamanya nih. Ini adalah masalah dari sekian masalah yang ada. Dan ada sumber masalah utamanya yang justru malah tidak terungkap, Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya adalah decide, yaitu adalah ubah pembelajaran menjadi sebuah decision atau keputusan. Institutionalize adalah memasukkan kepada SOP atau proses bisnis realisasi itu sendiri, kebijakan dan juga budaya. Jadi contoh singkat misalkan keluhan layanan terus dikumpulkan, tetapi pelayanan tetap lambat. Nah, masalahnya ternyata bukan kurang data, melainkan tidak ada analisis tidak lanjut dan pembaruan SOP dan target perubahan. Contoh misalkan yang paling konkret, banyak komplain kenapa kok kalau kita perbarui ke Dispenduk data kita kok prosesnya panjang sekali ya, bisa berhari-hari ya. Nah, padahal data sudah terverifikasi dengan baik, data sudah tersusun dengan baik dan sebagainya. Kenapa prosesnya ini? Ternyata ada proses yang harusnya nggak perlu
tapi tetap dilewatin gitu. Nah, ketika ketika itu terjadi, maka kita harus usulkan ada penyederhanaan SOP, ada penyederhanakan proses bisnis dari organisasi itu sendiri hingga kelihatan. Jadi organisasi pengetahuan itu tidak dalam konteks mana dari organizational learning menuju organizational change itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah dari resistensi menuju partisipasi. Resistensi di sini adalah bagian alami dari perubahan. Tugas organisasi bukan meniadakannya, tetapi mengubahnya menjadi keterlibatan dan dukungan. Pertanyaannya, mengapa pegawai menolak perubahan? Apakah resistensi selalu negatif? Bagaimana membaca akar resistensi? Bagaimana mengubah penolakan menjadi keterlibatan dan apa peran pemimpin dan dalam membangun kepercayaan yang ada? Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di hal ini seringkali orang-orang yang sudah nyaman di zonanya, sudah menjiwai lah ya kira-kira begitu ya. Ternyata ada seseorang yang melakukan perubahan. Contoh misalkan yang paling terlihat kita adalah bagaimana Bapak Ignatius Jonan di KAI waktu itu melakukan transformasi PT KAI. Wah, berapa kali sebelumnya itu terjadi banyak penolakan ketika ada jurus yang akan merubah PT KAI. Tapi kemampuan dan kemauan dan keberanian beliaunya melakukan transformasi, terciptalah KAI yang hari ini saya pikir jauh lebih nyaman, jauh lebih profesional, dan jauh lebih indah, kira-kira begitu ya, untuk dinikmatin hasilnya, Bapak Ibu sekalian. Memahami akar resistensi, takut kehilangan posisi biasanya, Bapak Ibu sekalian. Ya kan, ketika kita mau mergerkan sesuatu OPD, kita memergerkan suatu divisi dan sebagainya. Atau ada ketika kita melakukan transformasi, wah nanti nggak kepake nih saya dan sebagainya gitu ya. Nah, takut tidak mampu beradaptasi, tujuan perubahan tidak jelas, trauma kegagalan di masa lalu, beban kerja pasti akan bertambah, proses dianggap tidak adil, pimpinan tidak konsisten. Maka resistensi ini sering muncul karena ketidakpastian, bukan semata-mata hanya faktor penolakan yang ada. Jadi indikatornya banyak, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi kita harus bisa memahamkan dan kita juga perlu menjelaskan. Selanjutnya adalah resistensi sebagai sumber informasi. Sebenarnya apa sih yang paling dikhawatirkan? Bagaimana yang tidak realistis? Apakah sumber daya kita itu siap atau tidak? Apakah prosedur baru lebih efektif dan siapa yang sebenarnya merasa dirugikan? Maka kita dengarkan nih resistensinya untuk bisa memperbaiki desain perubahan yang ada. Jadi kalau kita lihat ada tiga jenis resistensi itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah rasional. Jadi kurang anggaran yang ada, waktu yang memang mungkin saja terbatas, ya kan, kompetensi yang dimiliki dan juga keterbatasan teknologi. Jadi ya responnya solusi ini adalah hal yang berkaitan tentang solusi teknis yang ada. Yang kedua adalah emosional. Jadi takut, cemas, tidak aman, kehilangan nyaman dan sebagainya. Ya responnya ya ini berkaitan dengan komunikasi dan juga pendampingan yang ada. Dan ketiga adalah politik. Jadi politik itu tidak hanya sekedar bicara partai politik ya Bapak Ibu sekalian. Dimanapun organisasi pasti kita belajar tentang politik yang ada. Jadi terganggunya kewenangan, kepentingan dan juga pengaruh yang ada. Ya responnya lakukan negosiasi dan pengelolaan kepentingan itu sendiri. Jelaskan kalau kita melakukan perubahan, kita melakukan transformasi, oh kenapa penting ini, A, B, C dan sebagainya. Ini harus kita jelaskan dengan sangat baik. Dan yang kelima adalah dari komunikasi menuju keterlibatan. Jadi mengapa perlu berubah? Apa sih sebenarnya yang harus dirubah? Apa yang berubah harusnya? Apa yang tidak berubah itu apa? Siapa yang saja yang berdampak? Dan dukungan apa yang harus disiapkan? Dan bagaimana mengukur, saya katakan tadi itu, keberhasilan dari perubahan itu sendiri. Jadi komunikasi harus dua arah. Bukan sekedar instruksi yang ada. Jadi membuka ruang-ruang komunikasi jauh lebih kuat. Tetapi yang menarik waktu itu yang terjadi di dalam transformasi PTKI yang seperti saya mengikuti salah satu kuliah tamu dari Pak Ignatius Jonan mengatakan dimulai dari keinginan luar biasa dari beliau. Jadi direct communication, jadi hanya satu arah awalnya.
Setelah itu membuka ruang komunikasi, bagaimana nih, ini ada A, kalau kamu nggak akan berubah, kamu akan tersisihkan nih, gimana, misalkan begitu kan. Maka ruang-ruang diskusi diciptakan sehingga membangun namanya komitmen bersama tadi untuk melakukan perubahan dalam PT KAI saat itu. Dan yang terakhir adalah strategi partisipasi. Jadi employee involvement, ada namanya forum konsultasi, kita melakukan namanya GD, tim lintas unit, evaluasi bersama. Jadi kalau kita lihat di pemerintah daerah pun hari ini juga sering membuat program bikin tim task force terdiri dari beberapa OPD. Jadi ibarat bahasa orang Jawa itu satu problem digeruduk banyak-banyak atau apa ya, disokong banyak-banyak. Jadi diselesaikan bersama-sama. Kolaborasi lah ya yang paling sering kita dengar kan begitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah change champions. Jadi penghubung, penggerak, pemberi umpan balik. Jadi harus ada seseorang yang memang menjadi apa trigger lah kira begitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, ini akan saya hubungkan dengan ini dan sebagainya. Oh, ini ketika kalau dalam dalam tiga leveling yang saya katakan tadi itu ada orkestrator yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Menghubungkan antara si konseptor dengan yang namanya eksekutor Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah quick wins, hasil awal yang cepat, nyata dan juga terukur dan trust building. Jadi konsistensi dari pimpinan itu sendiri, dukungan yang nyata dan follow up yang jelas. Jadi kalau kita lihat di dalam hal ini dijelaskan perubahan yang kecil bukan perubahan tanpa resistensi, tapi perubahan yang mampu mengubah resistensi menjadi partisipasi yang ada. Contoh konkret kalau Bapak Ibu banyak sekali sudah ditulis oleh Pak Ignatius Nujonan bahwa merubah KAI saat itu Bapak bisa bisa banyak mempelajari catatan-catatannya di Wikipedia dan sebagainya. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana transformasi PT KAI itu dijalankan, dilakukan oleh Pak Jonan saat itu ya. Oke, sebelum saya lanjut, ini saya sampai jam berapa ya? Atau langsung nanti sesi diskusinya terakhir atau bagaimana Mas Fahmi? Untuk sesi pemaparan materi hingga jam 10.30 nanti. Oh, sampai 10.30 ada pemateri ya, habis itu kita diskusi. Oke. Selanjutnya adalah mengubah change capability jadi inovasi dan kinerja. Jadi perubahan bukan sekedar aktivitas, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat diukur dari aktivitas, ya kan, diukur dari hasil. Jumlah pelatihan, aplikasi, rapat, kebijakan, jumlah tim dan sebagainya. Itu kan diukur dari aktivitas, ya kan. Nah, kalau kita lihat dari hasilnya kan berdampaknya apa? Pelayanan lebih cepat, biaya yang menurun, kapasitas meningkat, produktivitas naik, pendapatan bertambah. Saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu sekalian. Banyak program-program yang didesain oleh pemerintah daerah ataupun dari pemerintah pusat ya kan yang fokus terhadap kuantiti capaian peserta yang dilatih. Jadi 1.000 pelatihan startup, 1.000 pelatihan UMKM, UKM naik kelas dan sebagainya. Waduh, kalau saya mungkin salah satu orang yang masih kurang sepakat di situ. Kenapa saya katakan kurang sepakat? Hemat dalam pemikiran saya dijelaskan bagaimana sumber daya yang dimiliki ya, pelaku UMKM misalkan begitu ya, saya kasih contoh UKM naik kelas gitu. Saya pasti bertanya-tanya apa yang mau dinaikkan ketika misalkan pemerintah hanya fokus terhadap kegiatan-kegiatan kuantiti kegiatan yang ada. 10 kali pelatihan, 15 kali pelatihan, diajarkan pelatihan, mulai dari namanya pelatihan desain, pelatihan packaging, pelatihan sosial media, pelatihan keuangan, catat mencatat keuangan, pelatihan pemasaran. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, satu orang ya Bapak Ibu ya, dikasih segitu banyak pelatihan yang ada. Wah, luar biasa sih kalau saya. Saya pribadi saja saya pasti nggak mampu. Apalagi mereka, Bapak Ibu sekalian. Jadi harus ada kolektivitas di dalamnya. Kenapa nggak pemerintah itu berpikir, ya, biarkan teman-teman UKM ini belajar dua hal saja. Apa itu? Satu, menciptakan produk terbaiknya. Kalau dia itu di industri F&B, ya, buatkan cita rasa yang enak, ya kan, harganya murah, dan bisa diproduksi secara massal. Kuantitinya banyak. Masalah siapa yang akan memasarkan harusnya pemerintah hadir di sini melalui BUMD-nya misalnya begitu. Jadi di take over
Jadi kalau saya belajar di negara Cina, pernah saya berkunjung ke sana. Oke, ternyata di Cina itu menarik, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di sini ada namanya Badan Usaha Milik Desa disebut sebagai BUMDes. Kalau di Cina disebut sebagai Village on Enterprise. Di Cina sudah di klaster, Pak. Jadi desa A akan memproduksi A, desa B akan memproduksi B, desa C akan memproduksi C. Tapi kepastian siapa bayarnya adalah pemerintah itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Sehingga jelas teman-teman para pelaku UMKM atau yang di rumah-rumah itu sudah memproduksi dan tidak takut ini akan siapa yang membeli produknya. Nah, ini yang perlu saya katakan perlunya belajar dari sini, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya adalah hubungan OCC dengan inovasi. Tanpa OCC, misalkan ide tidak didukung, struktur yang kaku, tidak ada anggaran, pegawai tidak dilibatkan, inovasi tidak berkelanjutan. Dengan OCC, dukungan pemimpinan, struktur adaptif, sumber daya tersedia, pegawai dilibatkan, ya kan, inovasi berkelanjutan. Karena OCC ini membuat inovasi menjadi bagian dari proses organisasi itu sendiri. Dan yang ketiga adalah inovasi dari inovasi seremonial menuju inovasi berdampak. Banyak sekali kegiatan-kegiatan inovasi yang ada. Ya karena memang kegiatannya seremonial untuk penilaian, asesmen, penghargaan fokusnya, tidak menjawab masalah, tidak konsisten, tidak berdampak, tidak berintegrasi, berhenti pada penggagas pindah. Kadang saya bertanya sebagai seorang akademisi, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali organisasi yang mengejar penghargaan dan ternyata penghargaannya didapat tidak selalu sejalan dengan produktivitas atau kinerja atau performance dari organisasi itu sendiri. Kok bisa ya ada BUMD tiba-tiba dapat top penghargaan terbaik BUMD di nasional dengan bidang A, B, C dan sebagainya. Wah, padahal di dalamnya nggak karu-karuan Bapak Ibu sekalian. Ada banyak kira-kira gitu. Nah ini harusnya sudah sadar organisasi itu di mana inovasi adalah seremonial menjadi inovasi yang berdampak tingkat berangkat dari masalah yang nyata, berbasis kebutuhan pengguna, didukung pimpinan, diterapkan konsisten, diukur hasilnya, dapat direplikasi dan menjadi bagian prosedur yang ada. Dan selanjutnya adalah OCC sebagai transformation engine, jadi sebagai mesinnya transformasi, mulai dari organizational learning, entrepreneur capabilities, organizational change capability, innovation execution, sampai dengan organizational performance yang ada. Dan yang kelima adalah dimensi kinerja yang dapat diukur. Kinerja operasional, ya kan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kecepatan dalam proses, efisiensi biaya, kinerja pelayanan, kepuasan pengguna, dan sebagainya, kinerja inovasi, jelas ya, ide diterapkan, keberlanjutan dari inovasi itu sendiri, dan tingkat bermanfaatan, dan kinerja dari organisasi. Jadi, itu adalah bagian dari kinerja yang dapat diukur dengan jelas. Selanjutnya adalah institutionalization of the change. Jadi kebijakan, SOP, indikator, struktur sistem penganggaran, sistem penghargaan, sistem evaluasi, pengembangan kompetensi, teknologi, dan budaya kerja. Nah, selanjutnya dari output menuju outcome dan impact, Bapak Ibu sekalian. Outputnya apa, impactnya apa. Ini jelas. Produk langsung dari program, contoh aplikasi dibuat, pelatihan dilakukan, SOP disusun. Dampaknya ya apa? Dampak jangka panjang Pak bagi Tony udah organisasi tahu saya di pengguna sini. untuk kepuasan meningkatkan dan biaya menurun, misalkan pendapatannya naik, ya kan, kepercayaan publik bisa juga akan meningkat. Dan terakhir adalah change performance dashboard. Jadi tingkat kesiapan perubahan, tingkat partisipasi pegawai, persentase implementasi program, tingkat penggunaan sistem baru, jumlah hambatan terselesaikan, pencapaian quick wins, efisiensi waktu dan efisiensi biaya, serta kepuasan pengguna. Dan ada dampak terhadap kinerja. Jadi banyak Bapak Ibu sekalian di dalam bagaimana caranya mengubah change capability ini menjadi inovasi dan kinerja. Perubahan yang baru memiliki nilai perubahan baru itu memiliki nilai ketika menghasilkan inovasi yang digunakan. Perbaikan yang dirasakan dan kinerja yang dapat diukur. Karena banyak sekali banyaknya inovasi tidak bisa digunakan. Waktu yang paling sering Bapak Ibu sekalian ketika COVID-19 Kementerian apa itu ya komunikasi ya kalau sekarang Komdigi lah kira-kira begitu ya dulu membuat program inovasi tentang aplikasi misalnya begitu ya semuanya bikin aplikasi Bapak Ibu di Pemda itu berapa ratus aplikasi yang hadir gitu ya
ternyata antar satu aplikasi dengan aplikasi lain tidak terintegrasi. Akhirnya apa? Tidak bisa digunakan. Makanya sekarang lahirlah kebijakan baru bahwasanya ketika dinas-dinas ini ketika butuh yang namanya aplikasi, maka yang berhak punya kewenangan membuat aplikasinya yaitu adalah Dinas Komunikasi dan Informasi atau Kominfo. Sehingga seperti itu akhirnya menjadi satu rumah kesatuan. Sehingga data itu bisa terintegrasi dengan baik dan hasil inovasi itu bisa digunakan dan terlihat, bisa dirasakan, serta dapat diukur karena memang jelas alurnya seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu yang bisa dimention oleh Mas Fahmi. Materi hanya sampai dengan pukul 10.30. Nah, selanjutnya kami silakan kepada Mas Fahmi untuk bisa mengatur jalannya diskusi ataupun ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh para peserta webinar kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman buat pertanyaan pertemuan para penonton. Tapi itu sekali pada kali ini tadi datang ini tentang minat itu dari tentang beliau yang kita menempatkan ya sangat tentang kita nanti memberikan dalam just ditanya nanti akan memberikan banget. Mohon izin Mas Fahmi, apa ya? Suaranya sebenarnya terputus-putus ya? Apa suara saya yang terputus ya? Agak ada sebut Yang terputus suara saya, Mas Fahmi. ya Oh, sebentar, sebentar. Saya tak ganti setting WiFi dulu ya. Oke, sudah clear? sudah clear Pak. Oke, oke, siap, siap. Bisa diulangi Mas Fahmi. Ya, baik, terima kasih Pak Irfan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, apabila Bapak Ibu ingin bertanya, kami persilahkan memasukkan pertanyaan melalui kontak Zoom. Atau ada yang ingin bertanya langsung kepada Pak Irfan, kami persilahkan juga ya. Kepada saya, Pak Irfan, secara langsung. Kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk didiskusikan bersama langsung. Oke, baik, nampaknya Pak Irfan di sini sudah ada satu gitu ya, dari BP Aktivitas Sekretariat. Reward and punishment apa yang relevan gitu, materi buat Pak Irfan? Dari BP, MP, PSP, Bang. Ini dari chat, ya, dari Ya, chat. dari kan sini Bapak. Oke, wah ini Pak Bayu nih, ini dinas saya yang ada di Kabupaten Jombang ini. Terima kasih Pak Bayu dan tim sudah mengikuti webinar ya. Jadi kalau kita lihat tergantung dulu ya kita ingat punishment apa yang relevan ya. Kita tidak hanya sekedar melihat eh, hasil akhirnya, tapi juga perilaku yang mendukung proses perubahan yang ada. Itu kita perlu kita capture. Pertama adalah reward yang relevan. Beberapa reward yang relevan yang kalau kita bisa sampaikan, misalkan penghargaan untuk kontribusi perubahan. Ini kita bisa berikan nih Pak Bayu kepada pegawai atau unit yang aktif memberikan ide-ide, memperbaiki proses dan membantu implementasi perubahan. Kita juga bisa bikin apresiasi terhadap change champion yang saya katakan tadi itu. Jadi bentuknya dapat berupa pengakuan formal, sertifikat, kesempatan pengembangan kompetensi, promosi kalau bisa, dan keterlibatan dalam proyek strategis, kira-kira begitu. Bisa juga misalkan insentif berbasis dampak, kira-kira begitu. Jadi reward diberikan ketika perubahan itu terbukti meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, kepuasan pengguna, produktivitas, dan juga misalkan menurunkan banyaknya komplain-komplain yang ada. Ini kan sangat tepat ya yang ada di dinasnya Pak Bayu karena berkaitan tentang pelayanan perizinan di DPMPTSP. Penghargaan misalkan untuk teman-teman yang aktif sekali melakukan kolaborasi. Jadi tidak hanya diberikan kepada individual, tetapi juga kepada tim lintas unit yang berhasil menjalankan perubahan bersama. Kalau kita lihat seperti langkah-langkah konkret yang pernah Pak Bayu lakukan di Jombang, misalkan menjemput perizinan dan sebagainya, Pak Bayu hadir di acara yang namanya Car Free Day dan sebagainya, bisa cetak perizinan pulang 1 hari, hanya 1 jam, sorry, dapat izin A, B, C, dan sebagainya. Itu saya pikir kan lintas kolaborasi dengan OPD-OPD yang lain. Itu saya pikir harusnya menjadi suatu penghargaan yang bagus ya dari konteks kolaborasi. Nah, punishment dan atau konsekuensinya kalau kita lihat ini agak sensitif ya Bapak Ibu sekalian. Eh,
Pertama adalah saya dapat konsekuensi mendengar atas penolakan teman itu tanpa ada alasan objektif yang dari jelas. DPR, ada Jadi kalau kita mahasiswa lihat DPR. diterapkan apabila ketika ya seseorang itu secara sengaja menghambat perubahan, menyebarkan informasi yang keliru atau tidak menjalankan keputusan organisasi ini apa ya harus diberikan punishment yang ada. Yang kedua adalah evaluasi kinerja bagi yang tidak beradaptasi. Jadi kalau kita lihat bagi pegawai-pegawai yang diberikan sosialisasi, udah dikirim pelatihan dan ada pendampingan, tetapi tidak menjalankan sistem baru. Ya, ini perlu juga memperoleh catatan dan penilaian kinerja. Nggak tahu kalau saya di perguruan tinggi itu ada namanya SKP. Nah, itu kan kita dinilai ya bagaimana kinerja kita selama satu kurun waktu tertentu, Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya adalah bisa misalkan pembatasan akses terhadap peran strategisnya. Jadi si individu ini tadi tidak menunjukkan komitmen terhadap perubahan, ya kan? Kalau kita lihat ya, misalkan perubahan yang tidak langsung diberikan atau tanggung jawab dalam proyek transformasi berikutnya. Jadi ya dia tidak dikasih kesempatan atau dikurangi dan sebagainya. Oke, nggak usah dimasukkan ini dulu karena dia menghambat dan sebagainya. Tindakan disiplin secara bertahap dimulai dari ya pembinaan pastilah kita harus lakukan ya teguran, evaluasi misalkan dan juga hingga tindakan administratif sesuai dengan aturan organisasi. Jadi hal yang terpenting di sini adalah reward itu diberikan untuk bisa memperkuat perilaku perubahan. Sedangkan punishment diterapkan untuk menjaga kedisiplinan. Nah, mereka harus konsisten melakukan implementasi yang ada, bukan untuk menakut-nakuti pegawai, Pak. Kira-kira begitu. Kira-kira itu Pak Bayu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dari apa namanya pertanyaannya. Terima kasih Pak Irwan. Oke, ada lagi pertanyaan, Mas? Baik, di layar Bapak bisa ada dua ya, itu jatuh jadi Pak. Halo, tes tes. Halo, Bapak. Iya. Untuk pertanyaan ada di layar Oh, Bapak. ada di layar ya. Dari Pak Jadi Roni. oke. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Sotorgasi harus berubah? Tadi sudah saya katakan Bapak Ibu sekalian, hari ini itu kita menghadapi uncertainty yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Mulai dari perubahan teknologi, ya kan, perubahan kebutuhan masyarakat, perubahan regulasi kebijakan, sampai dengan mungkin saja perubahan kondisi ekonomi hari ini yang juga luar biasa, Bapak Ibu sekalian, ini juga akan menjadi suatu dorongan yang melatar belakangi kita harus melakukan yang namanya perubahan atau transformasi. Seperti yang saya katakan tadi, saya ceritakan ada COVID-19, misalkan begitu. Dulu nggak kepikiran, Pak. Dulu ada namanya rancangan pembelajaran di tahun 2035. Ya kira-kira ya sudah semi-semi hybrid beginilah kira-kira gitu ya. Tapi ternyata lebih cepat akhirnya 2020 sudah terjadi perubahan pembelajaran di dunia pembelajaran apa namanya perguruan tinggi Bapak Ibu atau di pendidikan. Nah, ini yang saya katakan ya karena kondisi tidak pasti tadi itu cepat sekali. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, mungkin yang paling terlihat Bapak Ibu hari ini ketika kita bicara teknologi ya, orang sekarang serba dimudahkan. Ada penggunaan transportasi online. Orang menggunakan jasa A, B, C, dan D. Terjadi sebuah banyak option-option atau pilihan-pilihan yang memudahkan konsumen menggunakan transportasi yang ada. Maka masalah yang akan ditimbulkan adalah bagaimana dengan teman-teman ojek offline. Contoh misalkan di daerah-daerah zona-zona apa itu ya seperti stasiun atau terminal. Awal-awal banyak sekali penolakan. Misalkan ojek offline melakukan demo dan sebagainya, ojek online tidak boleh mengantarkan atau dijemput di daerah-daerah area red zone, zona merahnya dan sebagainya. Lama-lama sudah akhirnya berubah, Pak. Kenapa saya berubah? Karena kebutuhannya sudah mereka mereka harus merasakan karena yang menuntut perubahan ini adalah kondisi dan konsumen itu menjadi salah satu penentu Bapak Ibu sekalian. Nah, akhirnya terjadilah sebuah komunikasi pengelola ya kan dari di sini misalkan asosiasi ojek online dengan asosiasi ojek offline dimediasi dengan pemerintah daerah hadir di sini untuk bisa menyelesaikan sehingga semua menjadi quick win dapat solusinya. Nah,
ini yang saya katakan tadi salah satunya di situ, Bapak Ibu sekalian. Lalu ada lagi, oh ada ya ini, Dwi Prasetyo. Halo, halo terdengar suara saya? Pak Irfan, terdengar Pak Irfan. Oke, pertanyaannya kan ini ya, semua organisasi ingin inovatif. Namun realitanya anggaran sering dipangkas untuk efisiensi. Bagaimana membangun kapabilitas yang minim biaya operasional tambahan? Nah, menarik Bapak Ibu sekalian ini. Sepertinya juga ini dari penjelasan ini. Pertama adalah mulai dari perbaikan proses, bukan proyek yang baru. Jadi mengidentifikasikan prosedur-prosedur yang lambat, berulang dan sebagainya, yang tidak memberi nilai tambah, yang kita cut. Kita mendesain, kita mengambil langkah-langkah barunya apa. Gunakan pendekatan yang namanya small experiment. Jadi langsung melakukan transformasi berskala besar. Uji perubahannya satu unit dengan unit layanan yang lain untuk bisa melakukan yang namanya perubahan. Jadi ketika terbukti efektif, praktik, ya kan, itu bisa diperluas. Pendekatan ini biasanya bisa mereduce atau bisa mengurangi cost yang ada dan meminimalkan resiko kegagalan. Memanfaatkan pengetahuan internal, Bapak Ibu sekalian, bikin tim lintas fungsi, ya, selalu saya katakan tadi itu, ayo bagi-bagi, kita selesaikan ini satu masalah dengan bareng-bareng. Atau masing-masing OPD itu bikin program yang berkaitan satu sama lain, tidak jalan sendiri-sendiri, Pak. Ini yang sering kali ya, karena tadi itu melakukan business as usual, dilakukan jadi aktivitas rutinitas, tapi tidak menghasilkan sebuah value yang berdampak. Nah, dan terakhir adalah membangun budaya continuous improvement. Jadi dorong setiap unit menghasilkan namanya perbaikan kecil yang terukur. Nah, saya berikan contoh Pak sekalian. Ini yang saya sedang hari ini gencarkan di pemerintah Kabupaten Jombang, misalkan begitu ya, melalui Bapeda yang ada. Jadi di Kabupaten Jombang itu perubahan nama antara Bapeda menjadi Bapeda itu menjadi salah satu mendorong program ketika ada anggaran yang terbatas, tapi kita bisa tetap melakukan inovasi. Nah, di Jombang, Bapak Ibu sekalian, di Bapeda ini sedang digagas yang namanya KKN kolaboratif. Jadi Bapeda keliling-keliling ke LPPM se-Jawa Timur ya kan mencari Bapak Ibu sekalian kerjasama baik itu misalkan menghadirkan mahasiswa-mahasiswa KKN ya kan. Alhamdulillah beberapa kegiatan terjadi kesepakatan ada dikirimkan mahasiswa KKN 1.000 sekian untuk membantu desa A, B, C, D dan sebagainya. Nanti di kampus satunya lagi dikirim 500 mahasiswa KKN. Itu salah satu kegiatan kolaborasi yang minim budget, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak bergantung pada uang uang atau anggaran yang ada, tapi tanpa anggaran quick win artinya dari perguruan tinggi juga membutuhkan mitra pemerintah daerah dan pemerintah daerah juga membutuhkan SDM untuk membantu menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada. Para guru besar, para doktor, para dosen atau akademisi juga bisa berpartner dengan pemerintah melalui beberapa skema, misalkan kegiatan pengabdian masyarakat. Contoh saya katakan tadi itu, ketika dosen misalkan tidak punya anggaran untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, di Jombang kita buka ruang kolaborasi. Ketika OPD ada kegiatan A dan kita tawarkan kepada dosen terkait sesuai dengan kepakaran keilmuannya, kira-kira begitu, maka silakan bergabung. Tapi Pemda tidak punya anggaran. Anggarannya hanya anggaran yang bisa dilakukan untuk kegiatan apa namanya itu ya programnya saja, tapi tidak ada anggaran untuk meng-hire tenaga profesionalnya. Maka si dosen itu bisa membantu, tapi kita hanya mampu memberikan sertifikat penghargaan. Ini kan quick win, Pak. Kenapa? Si dosen juga butuh kegiatan pengabdian masyarakat, kira-kira begitu, dan apa namanya itu pemerintah punya program kegiatan yang sudah tertuangkan karena ada kegiatan untuk menyelesaikan masalah stunting misalkan, UMKM misalkan, atau KDKMP dan sebagainya. Sehingga menjadi salah satu kolaborasi. Ataukah kira-kira gitu terbalik konteksnya. Dosen misalkan begitu punya anggaran besar karena melolos hibah Kosa Bangsa kah, Kedereka lah, sehingga bisa matching fund ketika
pengen menghasilkan program yang lebih besar daripada anggaran yang didapatkan oleh dosen yang ada. Di sektor penelitian, misalkan Bapak Ibu sekalian, kami di beberapa OPD pasti punya kajian. Kajian itu dikumpulkan, kita sudah punya data yang ada, ya kan? Nah, dosen ketika butuh penelitian, monggo silakan mengakses data yang kami punya dengan perjanjian tertentu, Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa menghasilkan hasil luar penelitian yang bisa dipublish, misalkan. Jadi kita cari program-program yang quick win, sehingga bisa berjalan dengan sangat baik, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ada lagi, Mas? Oh, ada ya? Nggak kelihatan ya? Pak. Nggak ada yang langsung ya? Nggak ada yang resen langsung, Mas? Ada nggak? Nggak ada ya? Cuma ada di Saya. chat aja ya? Nah, ada Ibu Bunga Mahara. Boleh silakan Ibu Oh, ada. menyampaikan pertanyaannya. Coba kita seling-seling yang bisa resen langsung ya mungkin ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Irfan, Mas Fahmi. Waduh, Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Bunga, Gimana Pak Bu Dokter Dokter? Bunga. Selamat siang, menarik sekali topik pembahasannya Pak tentang OSIS ini. Oke, Ya, ya gimana saya Bu? ingin berbagi sekaligus mungkin berdiskusi Pak, karena juga tadi disinggung terkait dengan UMKM. Kebetulan juga kemarin sempat istilahnya bekerja sama dengan BI, saya menjadi apa namanya menggerakkan juga Pak terkait dengan pedoman BI yang baru untuk UMKM terkait dengan UMKM hijau seperti itu. Nah, itu kan Oke, sebenarnya bagi UMKM itu hal yang baru ya Pak ya, karena pada waktu itu juga UMKM ada yang sudah bergerak ke sana karena menurut BI nanti juga ada istilahnya dipetakan mana-mana UMKM yang sudah menjadi eko adaptor, kemudian eko inovator dan eko entrepreneur. Jadi memang sudah model bisnisnya adalah bergerak ke hijau seperti itu. Sebenarnya arahnya memang untuk memperoleh green financing, Pak. Tapi memang dalam berjalannya waktu namanya UMKM ya Pak dengan segala kapabilitas yang dimiliki memiliki berbagai constraint. Istilahnya ketika UMKM hijau itu menuntut UMKM untuk bisa tidak hanya dari aspek paling berat memang aspek environment karena menurut saya perlu perubahan yang cukup besar di situ terkait dengan infrastruktur aset yang dimiliki misalnya sederhananya terkait energi saja Pak. Energi selama ini yang digunakan mungkin adalah bahan bakar yang yang tidak dapat diperbarui gitu. Tapi mereka harus bergerak ke energi-energi terbarukan. Nah, itu kan cukup besar istilahnya dampak yang harus atau perubahan yang transformasi yang harus mereka jalani seperti itu, Pak. Kita sebagai konsultan juga bagaimana ya mengajari tapi juga akhirnya mereka berpikir kami saja untuk menghasilkan laba dalam ekonomi yang tidak baik-baik saja aja masih berpikir gitu ya Pak, harus mikir bagaimana caranya membayar karyawan dan lain sebagainya gitu. Sedangkan mereka juga ada hal dengan juga regulasi yang ada, dengan perubahan lingkungan eksternal yang ada, mereka harus dituntut untuk menjadi UMKM yang hijau. Nah, bagaimana Pak ini kita sebagai apa ya Pak konsultan tentunya Pak Irfan juga konsultan gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan saran-saran gitu bagi mereka dan untuk bisa merubah merubah organisasinya gitu untuk bisa mengikuti regulasi yang ada dan karena mereka berpikirnya adalah ketika mereka menjadi hijau dan lain sebagainya itu kan sebenarnya jangka panjang Pak, nggak dampaknya itu terus langsung ada itu kan tidak ya Pak ya untuk eco labeling dan lain sebagainya. Kadang orang yang jangka pendek aja susah gitu, apalagi mau pikir masalah jangka panjang yang kita nggak tahu beneran ada hasilnya atau tidak. Lah itulah yang kita sebagai konsultan kadang ya gimana ya Pak? Ya, istilahnya hanya sekedar learning, memberikan learning saja tadi ya. Organisasinya UMKM-nya sudah learning, tapi bagaimana mereka berubah ini yang menjadi hal yang menarik gitu. Itu mungkin Pak Irfan. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bu Bunga, Bu Dokter Bunga berbagi pengalaman dan juga mungkin
saya bisa sedikit menginjekkan. Saya pikir ketika Bu Bunga concern di small medium enterprise ya atau di UMKM, sama dengan saya yang sedang fokus ke kelembagaan ekonomi ada di desa. Atau kalau saya adalah village on enterprise. Saya sangat concern sekali dengan BUMDes dan saya sering diundang, saya sering diskusi ketika hari ini mungkin juga akan menjawab pertanyaan salah satu yang ada di chat ya dengan KDMP gitu, KDKMP. Bagaimana sih kondisi BUMDes hari ini ketika dihadapkan dengan organisasi yang serupa? Yang satu lahirnya adalah bottom up, yang satu adalah lahirnya top down. Nah, saya coba akan membagi pengalaman ya Bu Bunga. Jadi kalau kita lihat Bank Indonesia itu kan apa ya melakukan transformasi ya untuk mengklasterisasikan jauh ya. Ada yang namanya eco adapter ya kalau nggak salah, ada juga yang namanya eco apa namanya inovator ya. Ya, Ada yang namanya eco entrepreneur yang ada. Nah, kalau saya kaitkan dengan organizational change capability ya. Jadi dalam perspektif sini, di dalam perspektif OCC ini, jadi perpindahan dari eco adapter menuju eco inovator ini tidak hanya cukup melakukan alat atau pembiayaan, tetapi pelaku usaha dan adaptasi terhadap proses produksi, kolaborasi, dan keberanian mengubah model bisnis. Tapi, kalau boleh saya menyarankan, jauh lebih daripada itu adalah bagaimana membangun yang namanya community base. Jadi, saya tekankan itu, saya nggak kepikirkan gimana caranya satu orang belajar semua yang berkaitan tentang usaha bisnis yang ada. Kalau saya kan pasti mereka tidak melakukan holding kecil-kecil kelompok UKMB, UKM ini, atau industri UMKM A, industri UMKM B, dan sebagainya. Itu akan jauh lebih kuat. Gitu. Nah, PR-nya adalah bagaimana sih menguatkan kelompok ini, jadi mereka supaya tidak jalan sendirian. Kira-kira begitu. Jadi kalau satu orang UMKM saja, kita akan treat mereka, kita ajarkan istilah-istilah eco adapter lah, eco entrepreneur lah, eco inovator lah. Wah, susahnya luar biasa. Kita aja capek banget mempelajari ini. Namanya kita konsultan ya Bu Bunga ya. Konsultan itu adalah koncone orang kesulitan. Atau orang Jawa itu ngomongnya kita koncone orang kesulitan gitu. Jadi kita harus tahu dan merasakan bagaimana mereka di bawah seperti apa. Jadi iya, teman-teman di stakeholder seperti Dinas atau Bank Indonesia juga nggak boleh hanya memikirkan, oh ini program UKM berdampak dan sebagainya. Susah sekali kalau kita membandingkan UMKM kita dengan luar. Contoh Bapak Ibu sekalian, produk Cina kenapa itu bisa namanya masuk di Indonesia secara tidak karu-karuan gitu ya. Karena mereka sudah fokusnya ke kuantiti, Pak. Jadi mereka memproses produksi sebanyak-banyaknya, bagaimana menghasilkan produk sebaik mungkin, harga paling murah. Nah, kita harus bersaing ke individual. Susah kita bersaing di situ. Maka yang perlu kita lakukan ya, konsep ini itu tidak selalu menambah biaya. Jadi kalau kita lihat tadi yang apa yang udah didesain oleh Bank Indonesia, jadi praktek hijau itu justru dapat dimulai dari mengurangi bahan terbuang. Kita coba lihat ya kan, menggunakan kembali sisa produksi ya kan. Bisa jadi juga misalkan menghemat listrik, air dan sebagainya, kira-kira gitu ya, dan mengolah limbah untuk jadi nilai yang jauh lebih produktif. Jadi OCC itu adalah kemampuan untuk berubah, sedangkan UKM itu adalah merupakan salah satu alat yang konkret kira-kira gitu untuk melakukan perubahan tersebut. Jadi kalau Bu Bunga sharing sama teman-teman pelaku UKM dan Bank Indonesia kira-kira itu, tolong sampaikan. Fokuslah kepada bagaimana membentuk UKM yang tough dulu, yang bisa apa ya, bisa solid, bukan individualnya, tapi yang sudah bagaimana membentuk satu community base yang tadi itu bisa menghasilkan sebuah organisasi yang ketika kita treat A, B, C, D, E, mereka bisa mengikuti itu dengan baik. Menjadi transform organisasi dari small medium enterprise yang jauh lebih baik. Kira-kira begitu Bu Bunga. Karena memang luar biasa Bu Bunga ketika banyak sekali program-program yang berkaitan tentang ya bagaimana menaik kelaskan UMKM dan sebagainya. Kadang-kadang saya agak kurang sepakat dengan disebut sebagai UMKM naik kelas. Dari ribuan UMKM berapa sih yang mau naik kelas atau berapa sih yang berhasil dinaikkan? Tidak lebih dari 10%, tidak lebih dari 5%. Karena individu betul. kita garap. Gimana kalau kita garap bersama? Sama Ya. halnya dengan KDKMP hari ini. Saya nggak ngerti apa yang jadi pola pikir pemerintah, kira-kira begitu ya.
ketika melahirkan KDKMP yang sampai di bawahnya tidak memahami program itu dengan baik. Saya yakin, hakul yakin, tujuan presiden mulia. Tujuan presiden itu baik sekali, tapi implementasi di bawah tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh presiden. Ini luar biasa dampaknya. Ada KDKMP tokonya di Tempan, itu dusun A, desa A. Oke. Ternyata desa itu berbatasan dengan desa B. Tokonya di hadapan jalan, seberang-seberangan. Nah inilah koyo Indomaret sama Alfamart ini kira-kira gitu ya. Iya, Ini iya, luar iya. biasa, menciptakan persaingan yang mungkin saja apakah mereka siap juga bersaing dan sebagainya. Sama dengan yang ada di small medium enterprise. Jadi kalau kita lihat, ya kita ajarkanlah mereka teman-teman ini bagaimana menghadapi ketidakpastian yang ada. Kira-kira seperti Oke, itu. betul. Betul, terima kasih Pak Irfan. Kemarin juga KDKMP, saya juga melatih akuntansinya Pak, dan itu lumayan effort juga karena secara SDM kapasitasnya bukan dari basic akuntansi, jadi memang juga lumayan juga effortnya terkait dengan KDKMP skill akuntansinya itu Pak. Oke, terima kasih Pak insight-nya untuk Sama-sama, apa Bu Bunga. UMKM Terima kasih. berdaya bersama ya Pak. Terima kasih. Amin, amin, amin. Siap-siap. Terima kasih, Bu Bunga. Oke, selanjutnya saya coba menjawab tadi itu ya, ketika ada satu pertanyaan yang apa namanya, masalah itu bukan sekedar apa namanya resistensi ya. Tadi apa? Sebentar, sebentar, sebentar. Tadi ada pertanyaan kalau nggak salah itu hambatan ya, hambatan itu berubah. Itu berasal dari budaya perusahaan itu sendiri atau jika resistensi yang ada bahkan berasal dari individu atau SDM. Namun dikarenakan pengelolaan SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja tersebut. Bagaimana change yang diterapkan agar tidak ada Superman melainkan super team. Wah, luar biasa. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, jadi pertama kita petakan dulu nih kebutuhan kompetensinya, beban kerjanya kita cek juga ya kan, dan peran setiap unit agar orang ditempatkan itu sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita harus mengurangi kira-kira begitu ketergantungan pada figur ya kan melalui SOP yang ada. Jadi jelas di sini dokumentasinya, pembagian kewenangannya, dan juga transfer pengetahuan yang ada. Dan yang terakhir adalah ubah target dan penghargaan dari pencapaian individual menjadi kinerja teamwork sehingga kolaborasi lintas fungsi itu akan terlihat. Jadi ini akan meminimalkan Superman-Superman yang ada. Karena yang dibutuhkan adalah super team. Jadi super team itu lahir ketika tujuan clear, ya, tujuan bersama-sama itu jelas, ya kan, dan perang saling melengkapi serta tidak, ya apa ya, tidak lagi fokus pada kemampuan individu satu orang. Wah, orang ini luar biasa, jadi hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah. Tidak, kita harus membangun dan membiasakan berbagi peran sehingga satu sama lain saling menguatkan dan melengkapi sehingga organisasi itu bisa berjalan dengan sangat baik. Jadi Superman itu menyelesaikan masalah saat, sedangkan super team itu membangun kemampuan organisasi untuk bisa sustain, Bapak Ibu sekalian. Itu saya pikir bagaimana caranya untuk bisa meminimalkan banyak Superman, tapi menguatkan super team supaya jauh lebih bisa hidup, Bapak Ibu sekalian. Ada lagi, Mas? Itu yang tadi pertanyaan Pak Supra itu sudah Pak. Terus ada lagi dari Pak Fahri. Gimana, Bang? Nggak kelihatan? Halo? Bisa Yang agak besarin ya, Mas? Perubahan organisasi selalu menyesuaikan. Ini ya, Pak Suprayitno ya. sudah Pak Fahri dan Pak. Halo Mas Fahmi, dengar nggak suara saya? Mendengar Bapak? Oke, bener ya? Oke, secara desain ya Pak Bu sekalian, ya seperti yang saya katakan tadi itu MBG dan Kopjas ini ya sudah mulai diarahkan pada tata kelola berbasis kompetensi setelah banyaknya masalah-masalah yang muncul ya. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi penerapannya belum dapat dikatakan merata. Jadi MPG ini nggak jelas kadang-kadang bisnisnya. Saya juga kurang paham pertimbangan-pertimbangannya apa. Banyak sekali ahli-ahli gizi yang kebetulan saja saya sering berdiskusi wabil khusus tentang MPG. Kebetulan
teman saya serumah, kira-kira begitu ya. Kalau istri saya itu kebetulan ahli gizi dan kita selalu berdiskusi. Sebenarnya seperti apa sih konsep pemberian MBG yang baik gitu ya. Karena tadi itu saya katakan MBG telah memiliki juknis pembagian peran dan penggunaan SPPG ya kan standar tata kelola serta hubungan tenaga profesional seperti ahli gizi ya kan dan sebagainya. Nah, tetapi kadang-kadang bagaimana implementasi di bawah itu tidak clear Bapak Ibu sekalian. Ini juga jadi masalah. Begitu juga dengan koperasi merah putih. Ya kan KDMP ini banyak sudah petunjuk-petunjuk pelaksanaannya ya seperti halnya pelatihan melalui corporate university atau skema business assistant yang ada yang sudah dicanangkan ya Bapak Ibu sekalian. Tapi tantangannya itu adalah jadi percepat selalu kita tertuju dengan istilah percepatan. Jadi percepatan pembentukan organisasi itu sering lebih cepat daripada penyiapan kompetensi pengelolaannya di dalamnya. Ini jadi masalah baru, jadi masalah awal nih kira-kira gitu ya. Jadi saking bagusnya program atau gagasan yang dimiliki, percepatan apa, tapi tidak disiapkan dulu nih gitu. Ekosistemnya nggak matang gitu ya. Padahal kalau kita bicara MPG itu kan MPG itu bukan hanya sekedar kegiatan masak memasak, bagi-bagi makanan, kira-kira gitu ya. Tetapi ada operasi layanan publik yang membutuhkan kompetensi gizi misalkan ya kan higienis enggak ya kira-kira begitu ya rantai pasok ya kan terus keuangan manajemen risikonya bagaimana pengawasnya seperti apa begitu juga dengan KDMP ini bukan hanya sekedar lembaga administratif loh bagaimana dengan BUMDes ketika sudah ada KDKMP nah ini kalau di awal-awal ketika KDKMP dihadirkan BUMDes bertanya-tanya nih pengurusnya kita itu hidup segar mati tak mau tiba-tiba sudah ada koperasi yang tiba-tiba dapat modal berapa miliar dan sebagainya. Wah, luar biasa. Ternyata baru disusun juknis-juknis dan sebagainya. Ini agak-agak lah kira-kira gitu ya, gimana lah gitu ya. Jadi penting juga kita harusnya mencari right person, right competence, right roles ya kan, miserable yang accountability yang jelas gitu. Jadi ya kita nggak boleh hanya membangun dapur dan gerai, tetapi kita perlu yang namanya membangun kapasitas orang. Jadi selalu kunci keywords di organisasi sektor desa, Bapak Ibu sekalian ya, SDM itu luar biasa. Jadi salah satu kunci untuk bisa mensukseskan organisasi itu. Jadi sudah banyak dari Sabang sampai Merauke bumdes-bumdes yang berhasil itu ya rata-rata bumdes-bumdes yang memang SDM-nya luar biasa. Mereka mampu belajar dengan sangat baik, mereka mempelajari visi misi organisasi dengan clear dan sebagainya. Seperti itu. Ada lagi, Mas? Oh, ada lagi ya. Satu lagi ini apa nih? Agak panjang ya ini ya. Mas Wahmi Alamsyah. Saya pikir Mas Sam tadi itu. Kita baca dulu ya pelan-pelan ya. Oke, bla 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 bla. Hanya melakukan penyesuaian misalnya perubahan bisnis proses internal, namun ada kalanya juga berikutnya skala perusahaan. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat itu benar, Mbak. Ya, jadi Mas Ami ya. Perubahan itu tidak selalu harus radikal. Jadi perubahan itu tidak selalu harus radikal. Ini poinnya dulu ya. Jadi perubahan tidak harus radikal. Tapi organisasi itu bisa memulai dari penyelesaian probisnya, proses bisnisnya, SOP-nya, atau koordinasi internal. Jadi perubahan struktur itu dilakukan bila struktur lama benar-benar menghambat strategi dan kerja. Kan kita tadi mengevaluasi dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, pada perusahaan yang besar atau seperti halnya BUMN yang ada, jadi perubahan itu juga harus mempertimbangkan biaya, budaya organisasi yang sudah ada, hubungan industrial misalkan, dan respon serikat pekerja. Jadi perubahan yang baik bukan yang paling besar, tetapi yang paling tepat, bertahap, dan dapat diterima organisasi. Ingat ya kata-katanya ya Bapak ya. Jadi tidak hanya sekedar bicara cepat. Kadang-kadang kan perubahan cepat gitu ya. Atau paling besar perubahannya. Enggak, tetapi perubahan yang paling tepat sesuai dengan kebutuhannya dan bertahap dan dapat diterima oleh organisasi itu. Itu yang saya katakan bahwasanya masing-masing organisasi itu punya cara dan kepentingan masing-masing dalam melakukan transformasi atau perubahan yang ada. Itu. Jadi semakin besar organisasi, saya yakin semakin kompleks pula konsekuensi perubahannya. Pada
perusahaan-perusahaan yang besar ya, misalkan ya tadi yang BUMN gitu ya. Ya, tidak hanya menyangkut aspek teknis nih, ada juga kepentingan-kepentingan karyawan, kepentingan hubungan industrial, ada yang namanya regulasi dan sebagainya. Oh, ternyata aturan-aturannya tidak mendorong kita melakukan perubahan atau masih proses penyesuaian. Budaya organisasi jelas, ya kan, dan respon serikat kerja. Karena perubahan itu harus didahului dengan diagnosis yang kuat. Buat apa kita berubah? Komunikasinya harus terbuka, ya, pelibatan karyawan untuk melakukan komunikasi dua arah yang saya katakan tadi itu, analisis dampak dan tahapan implementasi yang realistis. Jadi membangun tadi seperti dikaitkan dengan Superman yang ada itu harus bisa dioptimalkan sepertinya supaya ini rasa memilikinya, partisipasi yang kuat, kira-kira begitu. Ada lagi, Mas Ada Fahmi? saya juga yang lah lebih tepat. Kenapa? Ada masukan yang insight. Oh, ada insight. Ada Mas Fahmi. Oh, sama ya, Mas Fahmi yang tadi sama ya? Beda Pak, ini Rahmi. Oh, namanya banyak ya? Mas Fahmi, MC-nya juga Mas Fahmi nih kira-kira gitu ya. Terima kasih Pak masukannya. Memang benar UKM naik kelas hanya karena yang siap terutama untuk ekspor. Kalau kita dari LDDikti 2 difasilitasi bagi UMKM untuk didampingi dalam mahasiswa dari beberapa PTS dengan tajuk UMKM mandiri dan berdampak. Mahasiswa mandiri dengan program yang sudah disusun terlebih dahulu dan dibatasi kepada digital marketing pendampingan sertifikasi halal dan membantu pelaksanaan keuangan sederhana. Dan ini kolaborasi dari mahasiswa dan berbagai prodi. Alhamdulillah, sebagian besar merasakan dampaknya ya selama 1 semester di UMKM tersebut. Bagi mahasiswa belajar dan mengetahui proses-proses bisnis sendiri. Mereka juga memberikan ilmu yang didapat kepada UMKM dengan mentor-mentor yang ada dan DPL, keuangan yang paling berat. Kebanyakan mereka masih belum bisa memisahkan uang bisnis dan keluarga, tetapi dengan pendampingan UMKM semakin bergerak lebih baik. Mas, terima kasih sekali Pak Fahmi Aminus. Ini yang saya katakan tadi itu, perlu kita duduk bersama. Perlu kita serius dalam membantu menyelesaikan. Jangan hanya berhenti pada program seremonial. Kita itu sering kali, bahkan dosen aja pengabdian masyarakat juga seremonial. Satu kegiatan Pengmas, kira-kira begitu ya, itu sudah 2-3 kali foto karena dituntut LPJ. Repot juga kita kira-kira itu. Sudah anggarannya terbatas, ya kan? Cuman anggaran 10 juta, ya kan? Tuntutan outputnya luar biasa, kira-kira begitu ya. Dan tanggung jawabnya SPC-nya luar biasa. Akhirnya kita didesain berbohong dan sebagainya. Ini kan agak agak ini ya, agak paradoks ya teman-teman sekalian. Jadi kita berdoalah kira-kira begitu ya. Semoga dari teman-teman dosen, akademisi, guru dan segalanya gitu ya, kesejahteraan kita bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah sehingga kita bisa mampu menciptakan SDM-SDM yang luar biasa sesuai dengan kebutuhan sehingga Indonesia Emas 2045 itu tidak hanya jargon, tidak hanya tagline, semua akan tercapai. Terima kasih Mas Rami dan teman-teman dari LDDT 2 yang sudah mensupport kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Saya pikir 1 minggu, ternyata 1 semester. Wah, ini dampaknya pasti bisa dirasakan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irfan atas sesi tanya jawab. Sebentar lagi berapa dan karena kata bersama itu juga sehingga kita kami di sini dan apa lagi beberapa pertanyaan belum sempat dibahas ya, tapi sepertinya sudah semua. Terima kasih kepada kata yang telah kita pelajari. Terus kepada Pak Irfan juga kami mengucapkan terima kasih atas jawaban penjelasan dan penjelasan selanjutnya. Baik, untuk itu sebelum kita menutup mungkin ada closing statement dari Pak Irfan gitu untuk kita semuanya silakan. Kenapa, Mas? Mungkin ada closing statement gitu yang disampaikan oleh Pak Irfan kepada kita semuanya. Oh, closing statement. Suaranya Mas Sami kok ini ya, tiba-tiba mengecil itu. Apa? Padahal saya sudah membesarkan saya loh. Apa namanya? Udah, denger ya? Aman? Aman, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, matur suwun sangat sudah mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Erlangga Executive Education Center. Ini dari Jumat Berkah, webinarnya gratis. Semoga ilmu yang dibagi bisa punya banyak manfaatnya buat teman-teman sekalian. Pada akhirnya,
Perubahan bukan tentang seberapa besar organisasi melakukan sebuah transformasi, tetapi seberapa besar tepat organisasinya atau seberapa tepat organisasi itu membaca kebutuhan dan juga bagaimana cara meresponnya. Perubahan dapat dimulai dari hal yang paling kecil. Selama itu terarah, melibatkan semua orang yang tepat dan menghasilkan perbaikan yang nyata. Karena itu organisasi yang kuat bukan organisasi yang paling cepat berubah, tetapi organisasi yang mampu belajar beradaptasi dan menjaga perubahan tetap berkelanjutan. Itu adalah change or be changed. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Erlangga Executive Education Center, dan terima kasih juga kepada AEC yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi di hari Jumat yang penuh berkah ini. Terima kasih. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. Bapak Ibu kami hormati, sudah kita menutup pada Waalaikumsalam. yang Terima perlu kasih, kita Bapak Ibu. lakukan. Terima kasih Bapak Ibu permisi presensi kehadiran dan permohonan kepada kegiatan melalui tautan yang sudah diberikan oleh materialnya. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang ingin memperoleh sertifikat setara dua CPD atau SKP seperti biasa, kami mempersilahkan melakukan konfirmasi melalui formulir yang telah disediakan oleh panitia. Sertifikat dengan pembayaran administrasi sebesar 50.000 dan akan diproses sesuai ketentuan setelah peserta menyelesaikan pengisian formulir serta administrasi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebagian dari komitmen Erlangga Executive Center untuk mendukung pengembangan kompetensi profesional Bapak Ibu semuanya, saat ini tersedia pula promo dan potongan biaya menarik untuk berbagai macam program pelatihan dan sertifikasi tertentu. Bagi Bapak Ibu yang bergabung menjadi Executive Member akan memperoleh sebagai benefit eksklusif, termasuk diskon 5% gitu ya, untuk setiap program pelatihan dan sertifikasi yang selama mereka keanggotaan. Selain itu, khusus bagi instansi, perusahaan, komunitas maupun kelompok profesional yang melakukan pendaftaran secara kolektif, tersedia diskon 20% Bapak Ibu, untuk pendaftaran minimal 4 peserta sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Menjadi kesempatan yang baik ya bagi semuanya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan dapat menghubungi website kami di www.aec.uner.ac.id atau mengikuti seluruh media sosial kami di @erlangga_executive dan sebagainya, atau juga dapat menghubungi AEC hotline kami di 0812-2311-1880. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah seluruh rangkaian acara webinar September ini Capability telah kita ikuti bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada sebesar-besarnya kepada Bapak Irfan dan juga kepada Ibu Dwi yang telah kebetulan hadir, dan juga seluruh Bapak Ibu peserta yang telah meluangkan waktu mengikuti kegiatan hari ini. Dan bosan-bosan nantinya akan ada berbagai macam kegiatan free webinar selanjutnya. Jadi kami berharap dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di rangkaian webinar kali ini. Mungkin untuk itu kita akan foto bersama terlebih dahulu ya, untuk mengabadikan momen kita hari ini. Baik, saya tunggu selama 1 menit untuk Bapak Ibu semuanya bisa menyalakan kameranya agar kita bisa melaksanakan sesi. Baik, saya itu Bapak Ibu semuanya. Ini kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Baik, 3, 2, 1. Next, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami berharap dapat kembali berjumpa dengan Bapak Ibu pada rangkaian webinar series maupun berbagai pengembangan kompetensi lainnya yang diselenggarakan oleh Erlangga Executive Education Center. Saya Familia selaku host sekaligus moderator mewakili seluruh panitia Erlangga Executive Education Center Universitas Erlangga. Mohon maaf apabila selama memandu kegiatan terdapat salah kata maupun juga perbuatan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetap sehat, terus belajar, terus bertumbuh, dan terus menciptakan perubahan positif bersama Erlangga. Saya Familia, semoga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.